Kemudian dia sodorkan itu yang namanya ini. Ini kiai, ucapan-ucapan Isa dalam bahasa aslinya ketika dia bicara dalam bahasa Arab. Ketika ditunjukkan ini dalam tulisan Arab, oh begini ya. Isa ketika bicara dalam bahasa Arab ditunjukkan begini. Ini secara spontan dicium oleh kiainya. Berarti kena enggak itu? Begitu cara-cara sekarang yang berlaku. Baik, tadi surah 61 ayat yang ke-6. Boleh bisa dibaca terjemahannya dulu? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Ya, coba perhatikan ayat itu ya. Biasanya ayat ini dihafal oleh saudara kita yang Nasrani di Indonesia. Biasanya ayat ini dihafal. Iya, dihafal. Dalam bahasa Arabnya, bukan terjemahannya, dihafal. Dan saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu santri yang ada di pesantren di wilayah Pantura. Saya nggak sebut pesantrennya ya, supaya nanti nggak nyaman. Jadi dia datang bercerita kepada saya bahwa kiainya didatangi oleh orang yang berjilbab. Kemudian ada yang pakai peci kayak begitu. Ya kayak begitu. Bukan jenengan maksudnya, bukan. Kayak begitu. Datang dan sowan kepada kiai tersebut. Awalnya bertanya ya mengenai keislaman, bertanya mengenai keislaman. Biasa. Kemudian langsung nyerempet ke pembahasan Quran. Yang ditanyakan surah As-Saff, surah ke-61 ayat yang ke-6. Beliau itu bertanya kepada kiai, "Kiai, ayat itu bagaimana cara memahaminya?" Kemudian kiai, yang namanya kiai ketika ditanya, beliau membaca ayat itu. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Ketika membaca inni rasulullahi ilaikum, kemudian beliau berkata, "Stop kiai." Ayat itu menjelaskan apa? Dijelaskan oleh kiai. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, "Inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku adalah seorang rasul bagi kalian. Ditanya sama yang tamunya tadi. Waktu itu Isa bicara bagaimana kiai? Kiai kan menjelaskan. Isa bicara inni Rasulullah ilaikum. Itu bahasa apa kiai? Itu bahasa Arab. Oh, kalau begitu Isa bicara dalam bahasa Arab ya kiai? Kiai menjawab spontan, iya. Karena Quran berkata bahwa Isa berkata inni Rasulullah ilaikum. Oh, kalau begitu Isa bicara dalam bahasa Arab. Ya, kiai mengatakan iya. Nah, dari situ sudah mulai masuk ke perangkap. Kemudian dia sodorkan itu yang namanya ini. Ini kiai, ucapan-ucapan Isa dalam bahasa aslinya ketika dia bicara dalam bahasa Arab. Ketika ditunjukkan ini dalam tulisan Arab, oh begini ya. Isa ketika bicara dalam bahasa Arab ditunjukkan begini. Ini secara spontan dicium oleh kiainya. Berarti kena enggak itu? Begitu cara-cara sekarang yang berlaku. Kalau ini terjadi, sebetulnya kita bisa merenungkan begini. Apakah strategi
Ya ini kan bicara strategi ya. Apakah strategi itu sebetulnya bermasalah untuk konteks hubungan lintas agama di Indonesia? Itu bermasalah sebetulnya. Tapi karena itu menunjukkan ketidakpahaman kiai-kiai kita, itu akhirnya menjadi senjata makan tuan. Kenapa kok begitu? Karena rata-rata kita tidak paham. Kalau saya tanya, bahasa aslinya Nabi Isa itu bahasa apa sih? Ada yang mengatakan Ibrani, ada yang mengatakan Suryani, ada yang mengatakan Yunani, ada yang mengatakan bahasa ini, bahasa itu. Yang benar tuh bahasa apa beliau aslinya? Nah, kita kan harus tahu itu. Kalau kita nggak tahu, jadi perangkap kayak begini tadi itu. Apalagi kiai tadi ditanya, beliau mengatakan inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah bagi kalian. Ini kan ucapan Isa. Iya. Nah, ucapannya dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, kalau begitu Nabi Isa orang Arab, yang ngomong bahasa Arab. Berarti masuk begitu kan? Masuk perangkap di situ. Ada yang punya pemahaman begitu. Nah, dikiranya Ibrahim di sini ngomong dalam bahasa Arab. Musa ngomong dalam bahasa Arab. Fir'aun ngomong dalam bahasa Arab. Siapa lagi? Wah, semua pokoknya ngomong dalam bahasa Arab. Nah, apakah cara pemahaman begini benar? Tidak benar. Tidak benar. Sesuai dengan bilisani qaumi. Setiap nabi itu bicara bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika bahasa yang dituturkan oleh masing-masing nabi itu pada zamannya, ketika Quran turun, baru Allah sendiri yang menerjemahkan itu ke dalam bahasa Arab. Supaya apa? Nabi Muhammad SAW paham. Jadi bukan berarti iblis ngomong dalam bahasa Arab kepada Adam. Bukan berarti Ibrahim ngomong kepada Raja Namrud dalam bahasa Arab. Bukan berarti Fir'aun ngomong kepada Musa dalam bahasa Arab. Salah satu contoh. Loh, bagaimana kok bisa tahu? Gampang. Kalau jenengan pernah umroh plus ke Mesir. Nah, ke Mesir. Kan ada itu namanya bangunan segitiga besar tuh. Piramid tuh. Ya. Itu ndak ada tulisan Arab sama sekali itu. Nggak ada jenengan masuk ataupun di luar, tulisannya itu tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif itu tulisan ya kayak semi-semi gambar gitu. Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno, tulisannya disebut tulisan hieroglif. Itu sezaman dengan zamannya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa kalau ngomong dengan Fir'aun apa ngomong pakai bahasa Arab itu? Enggak. Fir'aun ngomong dengan Musa pakai bahasa Arab? Enggak. Jangan dibayangkan Mesir zamannya Musa itu Mesir zaman sekarang. Kalau Mesir zaman sekarang memang mereka bicara dalam bahasa Arab. Zaman itu bukan pakai bahasa Arab. Sama seperti kita orang Jawa sekarang pakai bahasa apa? Panjenengan tindak pundi? Jawa, ya. Tapi itu Jawa apa? Jawa baru. Kalau zamannya si Hayam Wuruk, zamannya siapa itu? Gajah Mada, bahasanya apa? Bahasanya bahasa Kawi. Nah, tahu bahasa Kawi kayak apa? Itu dokumennya sampai sekarang masih ada loh, bisa kita baca itu. Salah satunya yang ada di lambang negara kita itu Binnika tunggal ika tanhana dharma mangrua. Itu lengkapnya begini. Nanging hana pamintaku huri panas sahananing ratu kabeh yatan gegen Pancasila. Binnika tunggal ika tanhana dharma mangrua. Loh, ini coba bahasanya kayak begini bahasa Kawi. Ini bahasa Hayam Wuruk, bahasanya Gajah Mada. Nyambung nggak dengan bahasa kita? Panjenengan tindak pundi, nyambung nggak? Nggak nyambung. Sama Mesir juga begitu waktu itu. Mesir zaman itu pakai bahasa Mesir kuno. Bukan Mesir zaman sekarang pakai bahasa Arab. Nggak nyambung. Jadi jangan dibayangkan seakan-akan semuanya ini ngomong dalam bahasa Arab. Nggak benar cara begitu. Nah, apakah semua orang Muslim paham begini? Nggak.
Untung jenengan bisa bahas kayak begini minimal. Oh iya, berarti kalau Allah Subhanahu wa taala yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, berarti terjemahan Allah Tabaraka wa taala yang hidup sejak zaman sebelum ada sesuatu sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, terjemahan Allah Tabaraka wa taala benar atau tidak? Benar. Benar. Benarnya berapa persen? 100. Bukan 100, 1000% benar. Kalau orang Arab sendiri dia paham sekali tentang isi bahasa dalam Al-Quran. Gimana?